Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna futuhal arifin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil muslimina wal muslimati ihwana. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang sholat Isya kita membacakan satu hadis dari Rasulullah atau beberapa hadis nanti sampai alarm berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda. Hadis ini bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini termasuk golongan sahabat yang disebut dengan Ahlus Sufa. Ahlus Sufa. Siapakah sahabat yang Ahlus Sufa itu? Sahabat yang tidak punya rumah dan tidak punya keluarga di kota Madinah. Di mana tinggalnya sahabat Ahlus Sufa ini? Di dalam Masjid Nabawi. Jadi ada tempat-tempat emperan yang memang dipergunakan untuk sahabat-sahabat yang disebut dengan Ahlus Sufa. Sahabat Ahlus Sufa ini adalah termasuk sahabat yang ekonominya agak rendah, alias sahabat yang miskin. Bagaimana mereka makan? Ya, mereka makan dengan menumpang kepada sahabat-sahabat yang lain dan juga mungkin ada yang bekerja. Namun kalau sahabat-sahabat seperti Abu Darda, Abu Zar Al-Ghifari, yang mana sahabat-sahabat ini ekonominya tarafnya rendah, kalaulah mereka bertanya kepada Rasulullah tentang amalan, misalnya mereka bertanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdal, amalan apakah yang paling utama ya Rasulullah? Biasanya jawaban Rasulullah tidak akan berkaitan dengan harta. Kenapa? Karena yang bertanya ini sahabat yang miskin. Jadi biasanya amalan-amalan yang dijawab adalah amalan yang bersifat badan, seperti sholat witir, puasa, ayyamul bid, dan sholat duha. Jadi biasanya amalan-amalan yang mereka tanyakan adalah amalan yang sesuai dengan keadaan, kondisi, dan psikologis mereka. Ada 3 sahabat itu yang terkenal dengan Ahlus Sufa. Jumlahnya puluhan. Yang pertama Abu Darda, yang kedua Abu Zar Al-Ghifari, dan yang ketiga Abu Hurairah. Jadi 3 sahabat ini adalah sahabat yang di awal-awal masuk Islam adalah sahabat yang miskin. Jadi Abu Zar Al-Ghifari, Abu Hurairah, dan Abu Darda. An Abi Darda qala, beliau berkata, ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Rasulullah berwasiat kepadaku, kata Abu Darda, 9 perkara. Wasiat itu jangan salah memahaminya. Wasiat itu tidak hanya terbatas ketika kita hendak meninggal saja, tapi wasiat itu adalah sepanjang hidup kita. Selama kita hidup kita berwasiat. Rasulullah berwasiat kepada Abu Darda bukan menjelang kematian beliau. Maka dalam surat Al-Asr
wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling berwasiatlah dalam kebenaran dan saling berwasiatlah dalam kesabaran. Rasulullah biasa menggunakan kalimat usika bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada engkau bertakwalah kepada Allah. Usika bitaqwallah was-sam'i wat ta'ati, ditunduk dan patuh kepada pemimpin dan lain sebagainya. Jadi wasiat itu adalah suatu perintah atau suatu arahan yang kuat yang harus dilakukan. Jadi kenapa kalau orang tua meninggal dunia, anak-anak itu langsung melakukan wasiat dari orang tuanya? Karena ketika dia menjelang meninggal itu pesannya sangat kuat. Coba dipraktekkan. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang sehat-sehat saja, anak kita yang tidak mau sholat kita suruh sholat, sholatlah nak. Kebanyakan mereka tidak akan sholat karena kita masih sehat. Coba kita terbaring di rumah sakit menjelang ajal itu. Kita suruh dia sholat. Sholatlah nak, saya ingin melihat engkau sholat. Maka cepat-cepat dia akan sholat. Kenapa? Karena wasiat menjelang kematian itu sifatnya sangat kuat, masuk ke dalam hati dan orang ingin melakukannya. Tapi ingat, wasiat itu tidak hanya terbatas menjelang kematian saja. Jadi selama hidup kita boleh berwasiat kepada kaum muslimin dan kaum muslimat saudara-saudara kita. Ada 9 perkara wasiat Rasulullah kepada Abu Darda, tapi ini juga wasiat untuk kita semuanya. Yang pertama, la tusrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw hurwiqta. Jangan sekali-kali, kata Rasulullah, kalian berbuat kesyirikan, melakukan syirik meskipun kalian dipotong-potong. Qutti'ta itu ya dipotong-potong, dimutilasi alias dibunuh. Au hurwiqta, atau kalian dibakar. Jadi meskipun kita diancam atau mau dibunuh atau kita akan dibakar, jangan sekali-kali kita melakukan kesyirikan. Kenapa Rasulullah berkata seperti ini? Sebab dalam Al-Quran sudah ada contohnya, yaitu qutila ashabul apa sambungnya? Qutila ashabul Ukhdud. Jadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit itu, dimasukkan ke dalam parit yang besar yang sudah disediakan kayu bakar api yang menyala-nyala. Jadi ashabul Ukhdud itu dalam riwayat hadis ceritanya panjang. Yang pertama, ashabul Ukhdud itu adalah orang-orang atau pemuda-pemuda umat ketika itu yang memiliki seorang raja, yang mana raja ini raja yang memiliki penasihat seorang tukang sihir. Jadi raja tapi di belakangnya tukang sihir. Tukang sihir ini sudah tua dan dia ingin mewariskan ilmu sihirnya. Namun pemuda-pemuda umat ketika itu tidak mau. Maka pelajarannya kita menjelang pilkada ini, maka pilihlah pemimpin yang di belakangnya ulama. Saya belokkan ke sana. Jadi pilihlah pemimpin yang di belakangnya ulama, supaya pemimpin itu turut kepada ulama dan lain sebagainya. Jadi setiap ada apa saya belokkan sedikit. Jadi pandai-pandailah kita memahaminya. Jadi begitu. Jadi pemimpin itu semuanya baik. Bisa saja dia baik, orang baik dari dulunya, tapi karena sekitarnya adalah orang-orang jahat, maka dia juga ikut jahat. Jadi misalnya Presiden Jokowi itu orang yang baik, tapi karena menterinya, penasehatnya misalnya orang-orang jahat, maka dia ikut jahat. Gubernur pun begitu. Kalau di belakangnya orang-orang jahat, maka pemimpin pun ikut jahat. Dan begitulah cerita pada ashabul Ukhdud ini. Jadi seorang raja memiliki penasihat tukang sihir, yang mana dia ingin mewariskan ilmu sihir, namun dia umat tidak mau ketika itu. Yang pertama yang dilakukan oleh raja itu adalah membunuh dengan memotong. Memotong itu adalah dengan menggergaji. Jadi siapa yang tidak mau mewariskan ilmu sihir digergaji di tengah-tengah, dari kepala ini.
Maka itu kan sangat menyakitkan. Kalau orang ditebas tidak terasa sakit, ini digergaji. Itulah maksudnya dipotong itu. Meskipun kalian dipotong, adik ashabul ukhdud tidak pernah menggadaikan akidahnya. Setelah itu umat dibawa ke atas gunung, di atas bukit oleh raja. Namun dengan kuasa Allah, tentara-tentara raja itu yang jatuh. Jadi dibuat makar, dibuat konspirasi, mereka diundang ke bukit supaya mereka dihukum dilemparkan dari atas bukit. Tapi ya pas pampresnya tentara-tentaranya yang jatuh. Dibawa lagi ke tengah-tengah lautan, ingin ditenggelamkan. Tapi dengan izin Allah, tentara-tentara mereka pula yang tertenggelam. Barulah terakhir dibuat parit yang besar. Di dalam parit itu sudah ada api yang menyala-nyala. Di situlah ashabul ukhdud dilemparkan. Dan dalam riwayat ada seorang ibu yang masih menyusui bayinya. Maka bayi ini kan umurnya baru beberapa hari atau beberapa minggu saja. Namun dengan kuasa Allah, bayi yang masih beberapa hari itu bisa berbicara. Maka dalam kitab-kitab Turas ada 9 atau lebih bayi-bayi yang bisa berbicara. Nabi Isa, bayi dalam cerita Juret, bayi ini, bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud. Jadi bayi itu sudah bisa dia berbicara. Apa katanya? Ya ummata, wahai ibunda. Ummata itu artinya ibunda. Kalau abatib al, kata Ibrahim Ismail kepada Ibrahim, ya abatib al. Abati itu artinya abata itu artinya ayahanda. Jadi kalau ummata lebih dekat lagi kepada ibunya. Wahai ibunda, ya abata, wahai ayahanda. Maka kata bayi itu, wahai ibunda, lompatlah, terjunlah ke dalam parit itu. Fa innaki 'alal haq, engkau dalam orang-orang yang benar. Maka ibunya melompat ke dalam parit. Begitulah cerita ashabul ukhdud. Jadi mereka tetap memperkuat tauhid mereka meskipun mereka dibunuh, dipotong-potong, digergaji, dan meskipun mereka dibakar. Cerita yang kedua bagi orang-orang yang mempertahankan tauhid akidahnya itu Masito. Masito pun juga direbus digulai suaminya, anak-anaknya dan Masito. Dan bayi yang berada digendong oleh Masito pun bisa berbicara. Wahai ibunda, lompatlah ke dalam kuali yang menggelegar itu. Maka kamu dalam keadaan benar. Maka Masito lompat. Setelah Masito lompat, Masito minta permintaan kepada Fir'aun supaya dikuburkan di satu lubang saja. Karena memang syariat ketika itu belum sempurna. Maka di zaman Nabi Musa boleh-boleh saja orang meninggal sebanyak dikuburkan satu lubang. Maka kuburan Masito itulah tercium bau harum oleh Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa Allah berikan keutamaan kuburan yang harum? Karena Masito menjaga tauhidnya. Jadi di hadis ini umat Islam tidak boleh menggadaikan akidah tauhid walaupun dia dibunuh atau dibakar. Tapi sayangnya, ironisnya, mirisnya banyak, wal-iyazubillah. Jadi jangan sampai ada umat Islam yang melakukan kesyirikan karena segan. Segan dengan tetangga, ikut pula melakukan kesyirikan. Datang Paus Benediktus menangis-nangis di depan Paus. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan. Apalagi pindah agama karena urusan perut. Tidak ada diberikan iming-iming mikar sekardus mie instan, diberikan beberapa bodi beras, mudah mereka pindah agama. Padahal dalam hadis, walaupun dibunuh, dibakar, jangan pernah menggadaikan akidah dan tauhid. Jangan sekali-kali melakukan kesyirikan. Selanjutnya, ini ada 9. Wala tatrukanna as-salatal maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu zimmah. Jangan sekali-kali, kata Rasulullah, kalian meninggalkan salat fardu muta'ammidan secara sengaja. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, jaminan perlindungan Allah tidak dia dapatkan lagi di dunia,
apalagi di yaumil akhirat. Jadi jaminan kita, perlindungan kita di dunia ini apa Ustaz? Salat itulah. Yang membuat kita bahagia, yang membuat hidup kita barokah adalah salat. Tapi kalau salat sudah kita tinggalkan, Allah sudah jauh dari kita, alias rahmat Allah, keberkahan Allah. Kalau kita sebagai anak saja, orang tua tidak memperdulikan kita, itu sudah bahaya kan? Orang tua saja tidak memperdulikan anak, bahaya. Kita sebagai bawahan, karyawan, pimpinan kita juga marah kepada kita, tidak memperdulikan, itu juga bahaya. Ini Allah Tuhan tidak memperdulikan kita lagi, alias rahmatnya tidak kita dapatkan, itu sungguh dalam jurang kebinasaan. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan sholat fardu, karena itu jaminan kita, jaminan dunia bahagia, jaminan di akhirat dapat surga. Ada 3 klasifikasi, 3 macam orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, kamu kenapa tidak sholat? Saya menganggap sholat itu Ustaz, sholat maghrib, sholat isya itu tidak wajib, hukumnya sunnat saja. Maka ulama sepakat, kalau ada orang Islam berkata seperti ini, dia kafir secara mutlak, ittifaq ulama. Jadi kalau ada orang menganggap sholat 5 waktu itu sunat, apalagi makruh atau mubah, dia jatuh kepada kekafiran. Itu ittifaq tuh, semua ulama sepakat. Kenapa kafir? Sebab wajibnya sholat itu sudah diketahui oleh orang banyak. Tidak ada satupun umat Islam yang tidak mengetahui sholat maghrib itu wajib, hukumnya isya. Artinya sudah tersebar luas. Jadi kalau ada orang berkata seperti itu, berhati-hati, dia sudah jatuh kepada kekafiran, bersahadat lagi. Yang kedua, kenapa engkau tidak sholat? Saya tidak sholat, malas saja. Kenapa tidak sholat? Saya sibuk, banyak pekerjaan yang saya lakukan, ini dan itu. Maka dia tidak sampai kafir, tapi dia termasuk orang-orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar. Meninggalkan sholat termasuk al-kabair, dosa besar. Jadi dia fasik. Orang fasik jangan diangkat menjadi wali. Orang fasik jangan disuruh menjadi saksi. Jadi carilah saksi yang adil. Jangan suruh menjadi imam, jangan suruh menjadi muazzin. Orang fasik tidak layak mendapatkan jabatan atau tugas-tugas seperti tadi. Jadi orang-orang adil lah yang diberikan tugas-tugas seperti tadi. Jadi jangan sembarangan saja pilih wali nikah, pilih saksi nikah orang-orang yang tidak sholat. Jadi orang menjadi saksi adalah saksi yang adil, wali yang adil. Jadi kalau ingin adil, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Yang ketiga, kenapa tidak sholat? Saya tadi Ustaz pingsan atau tertidur dari jam 6 tadi sampai bangun jam 8. Nah, maka ini uzur, maka dia tidak berdosa. Maka dia sholat ketika dia bangun. Nah, Rasulullah pun dalam hadis itu pernah terlambat sholat subuh. Disuruhnya Bilal berjaga, siapa Bilal entah Abi Hurairah. Jadi Bilal berjaga, kata Bilal, ya saya siap Rasulullah, saya akan berjaga. Ternyata Bilal juga tertidur. Bangun mereka ketika itu matahari sudah tinggi, alias sudah panas. Maka Rasulullah langsung sholat subuh. Kalaulah Rasulullah tidak salah, kalaulah Rasulullah itu tidak terlambat, maka kita tidak akan mengetahui hukum mengqadha salat. Jadi kesalahan Rasulullah itu disengaja Allah supaya umatnya mendapatkan pelajaran-pelajaran. Jadi kesalahan-kesalahan orang baik itu memang disengaja Allah supaya kita mendapatkan pelajaran. Rasulullah pernah salat zuhur 2 rakaat. Jadi salat berjamaah itu dia imamnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, kata Rasulullah. Datang Zulyadan, namanya sahabat Zulyadan. Ya Rasulullah, apakah salat di qasar ya Rasulullah 2 rakaat? Ya Rasulullah, betul, kata sahabat ini. Nah, dia sudah berbicara tuh, sudah lama. Betul, kata sahabat yang lain. Maka Rasulullah lanjutkan lagi salatnya. 2 rakaat lagi. Ini adalah pelajaran juga bagi kita. Selagi tidak lama jaraknya, masih hanya cerita seperti itu, maka lanjutkan sholat lagi. Kalau kita benar-benar lupa, artinya kesalahan-kesalahan orang baik itu seperti Rasulullah adalah berkah pelajaran bagi umat setelahnya. Jadi itulah maksudnya.
Jadi kalau ada orang yang pingsan, sakit yang keras misalnya, dia tidak bisa melakukan sholat, jadi bisa dia sholat ketika dia bisa atau menjamak sholat. Jadi menjamak sholat bagi orang yang sakit itu dibolehkan. Yang tidak boleh mengqashar sholat. Yang mengqashar sholat itu harus dia safar. Tapi kalau menjamak sholat boleh untuk orang sakit, boleh ketika hujan lebat. Tapi hujan lebat ini tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi yang bisa diamalkan kalau sakit berat saja. Sakit berat ini tidak mungkin dia sholat pas di waktunya. Sholat zuhur di waktunya, sholat asar di waktunya, boleh dia menjamak sholat bagi yang benar-benar sakit. Ini sampai bola ke fikih. Lanjutkan lagi. Wala tasrabannal khamra fa innaha miftahu kulli sar. Yang ketiga, kata Rasulullah, jangan sekali-kali kalian meminum khamar, karena khamar itu kata Rasulullah pintu dari semua kejahatan. Di pintu dari semua kejahatan itu khamar. Di Pekanbaru ini kan banyak orang yang seperti ini. Banyak orang yang minum-minum, sudah minum-minum teler di diskotik, di tempat dugem mereka, di karaoke, pulang-pulang mereka bunuh orang, mereka tabrak orang. Kan banyak cerita kemarin yang viral itu. Karena gara minum-minuman keras, pulang-pulang mabuk, ditabraknya ibu-ibu ke pasar. Jadi berhati-hati kita kalau di pagi hari itu. Jadi berhati-hati jalan, karena banyak orang yang teler di Pekanbaru ini. Kenapa? Karena minum khamar. Maka ini sudah jelas sabda Rasulullah. Karena minum khamar, apakah dia sudah berzina? Setelah itu dia membunuh. Ceritakan begitu yang viral, yang masyhur dalam hadis. Ada laki-laki diberikan 3 pilihan: minum khamar, membunuh orang, berzina. Maka dia anggap minum khamar yang rendah. Dia minum khamar, setelah itu dia berzina hamil, maka dibunuhnya anak yang sedang hamil. Maka lengkaplah 3 dosa yang dia lakukan. Jadi Rasulullah pantas menyebutkan khamar itu pintu dari semua kejahatan, termasuk juga narkoba. Di narkoba pintu dari semua kriminal kejahatan. Narkoba itu yang pertama merusak agama. Kita di masjid inilah saya tanya, pernah nak bapak-bapak dan ibu-ibu melihat orang pakai narkoba atau pengedar narkoba, tapi dia paling berada di saf yang terdepan ini sholat berjamaah? Ada nggak? Itu mustahil kan? Mustahil dia pakai narkoba tapi dekat dengan agama. Mereka itu dia tidak akan sholat, agamanya rusak. Kalau sudah pakai narkoba, agamanya rusak. Tidak sholat, tidak puasa, jauh dari Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau pakai narkoba, yang kedua harta yang rusak. Jadi kalau pakai narkoba, banyak narkoba, harta orang tua tidak aman, harta saudaranya tidak aman, tetangga tidak aman, masjid tidak aman. Bahkan wilayah yang banyak narkobanya, maka banyak begal kriminal. Itu tahu kulisa. Selanjutnya akal. Kalau orang sudah pakai narkoba, kata dokter, saraf yang ada di otaknya rusak. Satu sel saraf saja bisa menghafal Quran, satu sel saraf saja bisa menghafal kamus. Ini setelah menghisap ganja, merusak sel saraf, maka menjadi orang yang bodoh. Orang bodoh, orang yang susah diatur. Jadi negara kita ini mudah saja menghancurkannya. Kirim narkoba banyak-banyak, maka Indonesia akan hancur dengan sendirinya. Maka tugas kita untuk menjauhkan generasi muda kita dari narkoba bukan hanya tugas aparat saja, tapi kita semua memiliki andil untuk menjaga negara kita dan menjaga agama kita, supaya anak-anak kita tidak menjadi anak yang bodoh, anak yang lemah, sehingga agama ini lestari dan negara ini tetap ada setelah kita meninggal nanti. Jadi jangan sampai keluarga kita jatuh kepada narkoba. Jadi kata Rasulullah, la tasrabanna, jangan sekali-kali. Kalau sekali mencoba candu bahaya. Jadi sekali mencoba jatuh kepada kebinasaan. Yang ketiga, yang keempat, wasiat Rasulullah kepada Abu Darda, wa ati' walidayka wa in amaraka an tahruja min dunyaka fahrud lahuma. Taatilah kedua orang tuamu, kata Rasulullah, meskipun kedua orang tuamu menyuruhmu keluar dari duniamu, maka keluarlah untuk mereka berdua. Ini maksudnya apa? Kalau
tua kita menyuruh kita keluar dari kemewahan kita. Wahai anakku, hartamu saya minta. Maka wajib itu anak memberikan harta itu kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dalam hadis, meskipun orang tuamu menyuruhmu keluar dari dunia, jadi kalau bisa keluar dari dunia ini, wajib kita keluar untuk patuh taat kepada kedua orang tua. Jadi harta kita itu ada jatah orang tua kita. Kalaulah semua harta boleh diberikan kepada orang tua, maka sangatlah durhaka sekali anak-anak yang ditelepon oleh orang tuanya, "Nakku, ini saya mau pinjam, bahasanya pinjam. Ini genteng atap sudah bocor, saya pinjam ratusan ribu." Meminjamkan duit saja tidak diberikan pinjaman. Padahal dalam hadis, kalau minta harta orang tua, wajib kita memberikan. Ini pinjam, tidak mau meminjamkan. Hari ini adalah anak-anak yang durhaka. Jadi engkau dan hartamu dalam hadis adalah milik ayahmu, ini milik orang tuamu. Jadi hadis ini memberikan pelajaran bahwa dalam agama kita orang tua itu di posisi yang mulia. Jadi anak itu harus loyal, dia harus berbakti kepada ibu dan bapaknya. Jadi jangan hanya ketika kecil dipelihara dengan baik, dididik dengan baik, tapi sudah besar menganggap semuanya dari dia. Padahal kata ulama kita, kalau kita profesor, kalau kita banyak harta kita, banyak kebun, banyak aset, rumah besar, itu bukan karena kita pintar, bukan karena skill kita, bukan karena banyaknya orang kenalan kita, tapi itu adalah berkah dari doa orang tua. Jadi supaya anak-anak itu jangan sombong. Jadi ketika dia menjadi profesor, orang tuanya masih tamat SD, dia berlagak sombong dengan orang tuanya. Padahal dia pintar itu berkat doa orang tuanya. Jadi orang-orang yang di belakang layar inilah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Jadi kalau ingin berhasil, berbakti kepada ibu dan bapak. Itu saja rumusnya. Kalau ingin berhasil, muliakan, bahagiakan ibu dan bapak kita. Selanjutnya, wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Jangan sekali-kali kalian memberontak, mengkudeta, mengangkat senjata kepada wulatal amri, pemimpin yang sah. Meskipun kamu ketika itu dalam keadaan benar dan memang kamu benar. Jadi kita bagaimanapun pemimpin kita, tapi kalau kita memberontak, pasti keadaan negara wilayah lebih kacau lagi, lebih buruk lagi. Contohnya saja sudah banyak, sehingga Ibnu Taimiyah berkata, dari sejarah-sejarah kalau pemimpin itu diturunkan dengan paksa, dengan pemberontakan, negaranya lebih buruk lagi. Itu perkataan Ibnu Taimiyah. Di awal-awal Libya jatuh, Muammar Gaddafi, presidennya adalah Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi kan diisukan oleh Barat, diisukan memperkayakan diri sendiri dengan mengkoleksi mobil-mobil mewah dan lain sebagainya. Anak-anaknya juga begitu, memperkaya diri sendiri. Maka Muammar Gaddafi dibunuh. Setelah terjadi pergolakan di Libya, maka setelah itu Libya memiliki satu negara 5 presidennya. Coba bayangkan, dari yang sebelumnya aman-aman saja di masa Muammar Gaddafi, tapi setelah Muammar Gaddafi jatuh, satu negara 5 presiden. Jadi kita tidak membayangkan Indonesia seperti itu. Kalau presidennya dijatuhkan, dikudeta, dipaksa, nanti kita pakai paspor nanti ke Jawa. Karena setiap daerah punya presidennya masing-masing. Sampai sekarang di Yaman masih 2 presidennya. Ada presiden yang sah, itu Yaman Selatan, ada presiden pemberontak di Yaman Utara. Di kawan-kawan yang kuliah di sana, mereka itu pintar bola. Jadi kawan-kawan yang kuliah di Yaman, kalau yang presiden pemberontak ini pemerintahannya lebih murah mengurus dokumen, mereka urus ke sana. Karena ini lebih mudah dan lebih cepat. Begitulah keadaannya. Jadi satu negara 2 presidennya, tapi di Tarim itu masih aman. Jadi Tarim dan sekitar Tarim itu tidak pernah terjadi peperangan. Yang jadi peperangan itu di Son'a atau di Yaman Utara. Jadi seperti kita di Indonesia misalnya, yang terjadi peperangan itu di Papua saja. Jadi tidak semua daerah itu tidak aman. Yang tidak aman itu hanya
beberapa bagian saja. Artinya apa? Walaupun kita benar, tapi kepentingan negara harus kita pikirkan. Nah, itu pelajaran. Jangan sampai kita memberontak kepada pemimpin walaupun kita benar, tapi yang kita pikirkan adalah kemaslahatan orang banyak. Jadi bagaimana? Apakah boleh demo? Saya tidak melarang demo, karena negara kita memang membolehkan demo dan lain sebagainya. Menasihati pemimpin juga bagus dan lain sebagainya. Tapi yang tidak boleh itu adalah menurunkan secara paksa dengan senjata, dan ini sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taqrir min az-zahfi wa in halatta wa farra ashabuk. Jangan lari dari medan perang, kata Rasulullah, meskipun engkau dibunuh atau kawan-kawanmu sudah lari. Ini konteksnya peperangan. Kalau orang berperang kan banyak keadaan yang membuat dia pengecut atau dia takut. Ketika perang berkecamuk, dilihatnya kepala yang menggelinding, kepala lepas dari badan. Ketika perang berkecamuk, tangan yang ditebas. Ketika perang berkecamuk, darah yang bercucuran. Itu kan membuat kita takut. Kalau terjadi ketika keadaan itu begitu, kata Rasulullah, maka jangan lari. Jangan sekali-kali kalian lari, kata Rasulullah, kepada pasukannya. Kenapa? Kalau satu saja orang lari dari medan pertempuran, yang lain ikut. Kalau yang lain ikut, pasukan Islam kalah, dicap pasukan yang pengecut dan selanjutnya akan diremehkan. Maka bagaimanapun kalutnya, bagaimanapun bahayanya peperangan, jangan lari. Kalau mati, mati syahid, kata Rasulullah SAW. Jadi jangan lari dalam keadaan takut pengecut. Kalau ada pasukan itu lari ke belakang, kata ulama, untuk mengatur strategi. Dia maju dulu sendiri atau bantu beberapa orang, namun ini strateginya. Setelah maju mereka mundur lari ke belakang, maka itu bukan dosa. Itu strategi namanya. Kalau dia ketika bertemu dengan musuh, senjatanya terjatuh misalnya, senjatanya ada di belakang jauh, maka dia lari ke belakang mengambil senjata, itu pun pengejaran. Itu bukan dosa besar. Jadi yang dimaksud lari dari medan perang, lari dalam keadaan pengecut dan ketakutan. Jadi itu yang dilarang oleh Rasulullah. Jadi meskipun engkau dibunuh atau sahabat-sahabatmu lari. Ini sebentar lagi, wa anfiq min taulika ala ahlik. Infakkanlah rezekimu kepada keluargamu. Jadi rezeki kita itu utamanya untuk keluarga. Setelah keluarga selesai, baru kerabat, baru orang-orang miskin yang membutuhkan. Jadi jangan sampai terbalik. Jangan sampai kita mendahulukan orang jauh tapi keluarga ditinggalkan. Wala tarfa' asaka ala ahlik. Jangan mudah emosional. Ini maksudnya jangan mudah mengangkat tongkat. Ini orang-orang yang mudah marah. Jadi jangan dalam keluarga mudah emosional, mudah marah. Tapi jangan juga lembek. Anak main HP sudah berjam-jam diam saja. Itu lembek namanya. Jadi marah itu juga diperlukan. Tapi selalu marah pun tidak dibolehkan. Terakhir, wa ahibhum billahi azza wa jalla. Tanamkanlah rasa takut kepada Allah di dalam keluargamu. Jadi Rasulullah berwasiat itu, menanamkan rasa takut di dalam keluarga. Kita kan sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, tidak bisa mengawasi anak-anak kita. Maka yang kita tanamkan rasa takut dan tanggung jawab. Wahai anakku, yang engkau buka di HP itu banyak, dari YouTube kah, TikTok kah, Instagram kah, dari mulai yang pakai baju, tidak pakai baju, ada di semuanya di situ. Maka ayah tidak tahu, ibu tidak tahu apa yang kamu buka. Maka takutlah engkau kepada Allah. Allah pasti mengetahui apa yang kau buka. Menanamkan rasa tanggung jawab dan dosa. Suami kepada istri juga begitu. Wahai istriku, abang bekerja, abang tidak mengetahui apa yang kau lakukan di rumah, maka jagalah kehormatan kesucianmu. Dan istri pun begitu kepada suami. Wahai suamiku, awak kerja di kantor, di sekolah, dimanapun lah, jangan selingkuh. Karena banyak di kantor itu gadis-gadis cantik. Maka itu saling menasihati dalam ketakwaan. Dan banyak sekarang, semakin banyak orang menikah, sebanyak itu pula yang bercerai. Jadi konsep dalam parenting ini, keluarga adalah saling percaya, saling setia, dan modal yang paling penting menanamkan rasa takut kepada Allah. Di masa Rasulullah saja, Rasulullah berwasiat seperti ini, takut kalian kepada Allah, tanamkan rasa takut kepada keluarga kalian. Apalagi kita yang hidup sekarang, maka ini akan lebih penting lagi, lebih urgen lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Satu hadis
yang kita baca dari kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Demikian Bapak dan Ibu-ibu, semoga sabarnya kita duduk di majelis ilmu ini Allah lah yang membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.